Pasu-pasu mami, kode bata mami, sesonda kombo ibi, tunapumon sude. Amin. Puji Tuhan, mari dibuka di nomor 22 ayat 1 roh 2.
Alai UBG nina na debas yang akan jom isi nama Jo si Elia dulu. Dungi kita Alai na deba nari magok pasok bujolo taidama manang na olo si Elia paluaw ibana. Alay dinulay Jesus suara na gogo dungi tos maosana. Laos dinasa top ini mari mahire-hire na dibagas joros yang gijang ro dito. Dumi umutal matanui marigat maduh akabatu mama. Nukap ma akat tanuman dungi hehe madaging ditorok na bagia akana mudungsi. Gaberuar mana sides yang akat tanamani. Jadi hehe Jesus rodo nasida tuhutan bagiai pataridah nasida tutor hal. Alay dung ida induk ni solda dui rap dokot akadongana najumaga Jesus. Lalui ro di akang masai mabiar si tutu manasida din mama tutu do nanak di debata. Alai adung madisitor guru-guru nama natap madau-dau ima akan manihutun Yesus yang Galilea pature-ture ibana. Si Maria Magdalena masada si Anasida dohot si Maria ina ni si Jakobus dohot Joseph dohot ina ni akan ni si Zebedeus. Olah itu sahatna mari dimanita. Mungkin di tiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Alaikan pola tiga menantu si harus asitong dan Jumat Agung. Jala ahadu makna di Jumat Agung. Puasa pola dia di Jumat Agung tolong sebelum akhir Yesus. Puasa pola kita manari moti tari untuk kematian. Mungkin ada iba mandukon. Hari Jumat Agung ini ima hari asak di rohani dan deba. Puasa pola dokon hari asak di rohani. Alas salbut halak juk na porsia Tuhan dan Yesus Kristus. Marsak dorohana alaman arimoti songon dia pardalanan Yesus tuhau pinasila atau via dolorosa. Pola diuhum nasida, pola diuhum Yesus dilicing, ditijuri dot akal na asing. Adong tubuh asak niroha buasa pola tung alani umokok joma olo mate Tuhani. Alai pe amanang nang pe ari arsak niroha alai tumacai bagas do maknani ari Jumat Agung. Ima sada ari tasongon hamagoan sadarion didokon mai hari hamagoan ni halak nama kirim nama huton Yesus ditiki pola nang mate Tuhan Yesus di hau pinasilang sasitongna. Hari ini bukanlah hari tentang bagaimana kekalahan umat Kristen, tetapi di balik salib itu ada kemenangan bagi orang-orang Kristen. Di balik salib itu ada kemenangan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada kemenangan yang sangat besar, yaitu hutang dosa telah dihapuskan. Boleh nakin macetakas dua manginang tajahan di Matius 20 ayat 45 ayat 50 ngomong taida akatiki patuli ngulungi Yesus di hau pinasilang dan ho langsung si tauno alai
Adongdo pangkapun dia mengungkapkan kepribadiannya yang sebenarnya. Kalau kita membaca di ayat 45 Bapak Ibu dikatakan demikian. Alai olat ni hosni ariro dipukul tolu holoma sadok tanu. Ketika Tuhan Yesus menjalani Via Dolorosa, ketika Tuhan Yesus menjalani perjalanan salib, sangat banyak tragedi yang terjadi. Dan salah satunya yaitu langit menjadi gelap. Jala ondo amanginan omata pataridahon aholomon ala nidosa gok nidosa julma itulah yang menggambarkan kegelapan tersebut. Dari jam 12 yang pukul 1:02 saat rodi pukul tolu nunggah bola-bola pari. Jala makni daya menginang Kolomdo satu tanui. Tempat itu sangat gelap dan itu bukanlah hanya sekedar fenomena alam, alai. Itu merupakan satu tanda ilahi yang menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Seperti tema pada saat ini, Tutudo Yesus anaknya di bata Purhadiro Hatta. Tutudo Yesus anaknya di bata Tali Simamanina Bagasan Pahatagal. Tari waktu ayat 45 namanya di sejarah ni Bibel Jojodo ro'aka haholomo jala haholomo ni manggubaho napak jolo ima uhum ni debata contoh na isarana somon di tanah Mesir jala na asing usai rimas ni debata tari waktu akka dosa ni bangsa Israel. Sangat banyak kegelapan terjadi pada masa itu karena dosa. Sesungguhnya kegelapan itu sendiri yang terjadi ketika Via Dolorosa Bapak Ibu imana paduhon dosa dijulmai, bahwasanya dosa manusia sangatlah serius. Dosa manusia sangatlah serius. Roma pasal ketiga dikatakan upah dosa ialah maut. Sesungguhnya ketika manusia berdosa maka mautlah yang menjadi milik manusia. Dan tragedi Via Dolorosa silani dan nahola sebatas peristiwa biasa dulu. Alai i merupakan momen macam luar biasa. Wasa pola momen macam luar biasa. Allah dihau pinar silang na Yesus pola mate dihau pinar silang do pola ditobus dosa ni jurmai. Ketika kematian Yesus Bapak Ibu di sana terjadi kegelapan atau gerhana matahari. Kalau kita melihat peristiwa yang telah berlalu, sejarah terpanjang gerhana matahari itu 7 menit 39 detik. Itu terjadi pada tahun 2009. Tetapi dalam proses perjalanan Via Dolorosa itu terjadi selama 3 jam. 3 jam bumi mengalami kegelapan. Dan ketika Yesus telah menanggung semuanya itu perjalanan Via Dolorosa selama sejauh 600 sampai 650 meter, Yesus mengangkut, Yesus memikul beban salib yang sangat luar biasa beratnya. Mungkin Bapak Ibu kita pernah melihat film perjalanan Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus menuju Golgota bukanlah tanah yang datar, tetapi perbukitan. Kalau itu tanah yang datar sejauh 600 meter, itu sangatlah dekat. Tetapi jikalau dikatakan itu perbukitan, itu sangatlah berat dan cukup jauh. Terlebih dalam menanggung beban salib tadi. Itulah penderitaan, salah satu penderitaan Yesus. Bahkan sangat banyak hukuman yang diterima Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam ungkapan ini Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati dalam mengartikannya. Ini bukan berarti ketika Yesus mengatakan tersebut Allah meninggalkan Yesus, tidak. Tetapi bukan berarti juga
debata amat dan bemaka hololo Yesus sedang mana hubungan Tritunggal secara esensi telah terputus. Alai Yesus mengalami rasa ditinggalkan secara nyata sebagai manusia, dan sebagai pribadi manusialah Yesus menanggung utang dosa manusia di kayu salib. Ia menanggung murka Allah yang seharusnya menjadi milik manusia. Ia menanggung keadilan Allah yang seharusnya maut itu menjadi milik manusia. Kuasa umat cerita hajur mau Yesus ditadikon asa kita dan ditadikon di jalan Yesus do uhumani asa umat kita nak kona uhum jalan hama materi Tuhan Yesus Kristus amanina itu merupakan kematian yang mengubah segalanya. Kalau kita membaca ayat 50 sampai dengan 51 dikatakan demikian. Alai diulangi Yesus mama maswar nagugo dungi tosma hosana laos nasato kini maribak manire-ire na dibagai jurus yang dijang rodito dungi umutal matanui marigat mat dorot akka batu mama. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi hal-hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan tadi tabur bait suci terbelah dua dari atas sampai dengan bawah, dan terjadi gempa bumi, dan yang lainnya adalah terbukanya kuburan orang-orang yang percaya, dan terjadi gelap gulita tadi dari jam 12 sampai dengan jam 3 sebelum kematian Yesus. Yang itu menandakan ketika tabir bait suci itu terbelah dua, itu menandakan Bapak Ibu bahwasannya tidak ada lagi pembatas antara Allah dengan manusia. Kalau kita melihat pada zaman dahulu, manusia untuk datang ke bait suci itu tidak bisa setiap minggunya, tidak bisa setiap harinya. Bahkan ketika hanya dalam perayaan-perayaan besar sajalah manusia itu datang, dan pada setiap tahun sekalinya. Ketika manusia datang pun dia tidak dapat menikmati bagaimana isi daripada bait suci Allah, melainkan mereka hanya dikatakan dalam halaman luarnya saja. Mereka tidak tahu bagaimana isi dalamnya. Dan orang yang dapat masuk dalam isi dalamnya itu hanyalah orang-orang, yaitu imam. Dan ketika masa peristiwa itu tadi terbelah tadi bait suci, maka pembatas itu telah hilang, sehingga manusia itu sendiri dapat langsung berdoa kepada Allah. Kalau dahulu doa manusia itu melalui perantara imam, persembahan manusia itu melalui perantara imam. Sekarang tidak ada lagi. Kita telah didamaikan. Kita telah didamaikan karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa alasan kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan? Saya pikir tidak ada lagi. Karena di tengah penderitaan Yesus kita dituntut, yaitu kesetiaan. Kesetiaan di tengah penderitaan. Ayat 55 sampai dengan ayat 56 dikatakan, alai adong marisitor guru-guru nama natak-natak mandau-dau ima akan memantun Yesus yang Galilea pature-ture ngamibana si Maria Magdalena masada sian nasida dot si Maria inani si Jakobus dot Joseph dot inani akka anakni si Zebedeus. Kesetiaan di tengah penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat realita kehidupan manusia, kesetiaan itu ada ketika berada dalam momen baik-baik saja. Kesetiaan itu kuat ketika kita merasa dibutuhkan. Tetapi ketika penderitaan, ketika keraguan, ketika khawatir, bimbang dan lain sebagainya datang pada kita, tatkala kesetiaan itu dapat bergeser sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini kita diteladani oleh 3 orang wanita, di mana ketika ketiga orang wanita tersebut dia tetap melihat Yesus, dia tetap mengikuti Yesus sampai dengan akhirnya. Dan kita dituntut seperti demikian, kesetiaan di tengah penderitaan. Sekali engkau pun mengalami pergumulan, sekali engkau mengalami permasalahan sangat berat, kita dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan, Sang Pencipta. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengikuti Yesus jangan setengah-setengah,
jangan separuh-separuh mengikut Yesus, jangan ragu-ragu. Para ketiga perempuan tadi mengikut Yesus tetap setia, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka tidak lari. Ketika peristiwa itu datang, mereka tidak lari. Mereka tidak seperti Simon Petrus 3 kali penyesalannya. Engkau adalah salah satu daripada mereka. Tidak, saya tidak mengenal mereka. Tetapi ketiga wanita ini, mereka tidak lari. Dalam penderitaan, iman sejati terlihat. Dalam penderitaan, kesetiaan sejati terlihat. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yesus Kristus benar-benar disalibkan dan mati. Salib menjadi simbol kehidupan dan identitas orang percaya. Salib yang mulanya merupakan penghinaan kepada juru selamat, salib yang mulanya bentuk daripada penghinaan kepada juru selamat, karena melalui salib Yesus dianggap penjahat, karena melalui salib Yesus dianggap pemberontak, karena melalui salib ia dihukum cambuk 39 kali, ia disiksa, ia dihina, ia diludahi, ia diberi anggur yang sangat asam, dan ia diberi mahkota duri, ia dipaku, ia ditusuk, dan Yesus mengakhiri hidupnya di kayu salib. Semua itu merupakan bentuk penghinaan yang sangat besar. Tetapi melalui semuanya itu Bapak Ibu, kita dimenangkan. Melalui semuanya itu kita dimenangkan, kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus menjadi awal untuk pembaharuan. Setiap orang yang mengaku, setiap orang yang mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang kudus. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Tuhan senantiasa membuka pintu pertobatan bagi setiap orang yang ingin bertobat. Jalan Tuhan selalu senantiasa terbuka bagi orang yang menginginkan Dia. Oleh karena itu, nanti pun kita Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan sakramen kudus. Sebelum menerimanya, terlebih dahulu, mari selidiki hatimu masing-masing. Apakah engkau telah mengimani Yesus dalam hidupmu sebagai anak Allah? Mari teliti hatimu masing-masing. Apakah ketika engkau ingin menerima perjamuan kudus, engkau telah bersiap berdamai dengan orang-orang yang engkau benci? Atau apakah engkau bersiap berdamai dengan musuhmu? Jika engkau ragu, jika kita ragu, jangan paksakan hati untuk menerima perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah sakral, perjamuan kudus itu adalah kudus, dan perjamuan kudus adalah sarana pengampunan dosa, bukan tentang paksaan. Dan ini adalah bentuk tubuh dan darah Yesus secara nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kematian Yesus pada saat ini, kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus, perjalanan dolorosa yang sangat jauh. Mari kita sama-sama merenungkan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kalau tidak karena kematiannya, kita tidak layak diselamatkan dari dosa. Hanya kematian Yesus Kristuslah kita diselamatkan dari dosa. Sebagai kata pengantar, kata terakhir dari saya, ketika engkau telah meneguhkan hati untuk menuju dalam pertobatan, yakin dan percayalah bahwa Yesus akan senantiasa membimbing engkau. Sebab di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, Ai idama saina dongana tudohamu galu ari rasi rasa roh ajani hasiangano. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa meminta permohonan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita dihiburkan, dan supaya iman kita senantiasa ditambahi oleh karena Yesus Kristus, dan supaya kita tidak melenceng dari jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita bernyanyi. Amin.
doi. Nani lewat Tuhan matean mumoko kamu baik kamu masongon songoni baik pak imo tamuna dia. Jadi dusun yang sudah banget dibuat mapanil mani di lok mau lihat. Ini di lok matuna sida. Jalo kamu mah sudah kamu mangilum siani. Iya pangimano pada naibar mau pagi hite udah. Nani seon mau kamu bahen hasesa di dosa. Saya baik kamu masuk Songoni baik pagi motar dia. Atong Roma kamu nungarani sugi dari jala idah kamu madenggan bahasa dikuhani martua mah mana ise mahapusa di ibadah.
Jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ade tontiku. Jalasai unang halupahon dengan ibasa nasudena. Ibana domanesa dosam sasudena. Jala ibana pamaluk akka sahibmu sudena. Ibana paluang hosam sian hamagoan. Jala dilewat tuho dengan basana tuhut asing rohana. Para siroha jala pat dengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha goda. Dan dibayar tuhita hobat tu dosata. Jaladang dibalas so tuhita na hobat tu hajahatota. Songon asing rohani amana tu akana kona. Asing rohani debata di akana makabiari ibadah. Nungatakas di patuduhon debata holong di rohana tuhita. Dinamatei Kristus sumukop hita. Ujupat dosa dope hita. Atau dalam madua hita nuai siang rimasna. Duga papitor hita hinorhon di udarnai. Dibaheni sai pujion di pamanaku do rohakku do Tuhan debata. Olatnyo rodi saleleng di lelengna. Amin. Mari dimaita. Ale amanami dan dibanua gijang. Kodo haroro anisa luhut si leon leho na dinggan doa sa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masya na nilehon itu hami peleyan nami turo. Sa ijalo may gabi buat na khusus di jolo. Pasu-pasu may jala raboti. Asa upar hasya kami peleyanon pati bulhon harajaw. Tonga-tonga ni huriam dohot di portidion. Buhay marohanami marhite-hite toti. Asal mutada kami godang di sileon lewat itu kami. Asal kir-kir kami matuk mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mado kita niang hatopani. Saya pengertian magwamu, saya Roma rajamu, saya salam menurunami dengan sonar dan hijau. Roma Tuhan saya dengan membuat sekali. Saya sabar sanami, sopan sanami. Dosa dengan berdosa kami. Ulah kali itu kemudian. Baru mengasih namaku. Ayo Roma rajamu, Roma aku. Roya sama posaliling. Bagasan dari jalan kamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jalan saya asing. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jalan saya asing marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jalan di pasar mak damena tutur di unade. Amin.